Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini market terjadi koreksi teman-teman ya. Bitcoin sekarang di bawah 105.000 dolar teman-teman ya, tapi deket sih, hanya di 104.900-an ya. Hanya koreksi 0,17% lah atau 0,69% per update ini ya. Tapi ya kalian bisa lihat ya, efek dari Bitcoin itu bisa dibilang 90% market itu dalam 24 jam ya. 90% aset kripto ya ini terjadi koreksi lumayan besar, menurut saya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat untuk per 7 hari ya, ini wow, ini tinggi banget ya, rata-rata belasan persen penurunan. Bahkan kalau kita lihat untuk Bitcoin teman-teman ya, dalam 7 hari ini juga sudah koreksi 2,95% ya. Banyak isu mengatakan terkait apa namanya, trader besar itu ya, si James Wine itu ya, dia kan banyak liquid dan itu berpengaruh juga. Bisa jadi juga teman-teman ya, tapi kan dia main di future, dia bukan main di spot ya. Jadi mungkin apa ya, bisa dibilang ya pengaruhnya hanya jatuh di trusting ya, atau kepercayaan publik terkait wah ini bisa turun lagi, ini bisa naik lagi. Tapi untuk kepercayaan untuk mengadopsi tidak terganggu sih menurut saya. Jadi itu bukan alasan utama market terjadi koreksi ya. Dan kalau kita lihat di sini 55% sekarang teman-teman ya untuk Fear and Greed Index dan market overall ya, market cap ya atau volume market dari overall cryptocurrency itu terjadi koreksi 0,88% dan berada di 3,3 triliun dolar. Bagaimana dengan meme coin ya? Di sektor meme coin kalau kita update teman-teman, ini jungkir semua ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk per 24 jam saja itu penurunan itu di atas 3%-an ya, rata-rata di atas 3%-an rata-rata penurunan terjadi di sektor meme coin. Bagaimana dengan altcoin? Kalau kita lihat ya, untuk altcoin season banyak sekali pertanyaan sudah sampai mana ya. Ini altcoin season teman-teman ya, sama sekali belum ter Ini masih jauh, sekitar 70-an persen ya, sekitar 77% untuk mencapai di high altcoin season ya. Kalau untuk awal-awal teman-teman ya, ini bisa dibilang masih jauh. Tapi ada beberapa apa namanya, perform ya atau performa terbaik di antara 100 koin altcoin teratas dalam 90 hari ya. Ini sudah ada datanya. Tapi menurut saya masih kuat ya, untuk kita katakan ini altcoin season ya, atau banyak yang bertanya altcoin season itu sudah dekat ya. Kita akan lanjut ke beritanya teman-teman. Saya akan bahas Pi Network ya. Di sini untuk per 7 hari ya, teman-teman bisa lihat ya, Pi Network itu sudah turun 11,77% ya. Tapi kalau kita lihat bandingkan ya dengan yang lain seperti PP Coin, ini terjadi koreksi 17%. Masih ada yang lebih banyak terjadi koreksi daripada Picoin atau Pi Network teman-teman. Jadi saya sampaikan buat kalian semuanya, penurunan token atau koin kalian ya, contoh kalian punya Picoin ya, kalau dia turun berarti bukan kualitasnya yang jelek ya, kecuali hanya dia sendiri yang turun, yang lain pada bagus, dia sendiri yang turun ya berarti dia jelek, banyak yang menjual ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau saat ini kita mengatakan Pi Network ini kurang bagus, saya rasa sangat-sangat keliru ya. Berarti kalau kita bilang token atau koin turun itu jelek ya, berarti Bitcoin jelek dong ya, karena Bitcoin 7 hari juga koreksi ya. Jadi kita harus lihat overall market sebelum kita menjudge atau apa ya, menilai suatu koin itu bagus atau tidak ya. Oke, kita lihat ya, ada berita update sini terkait Pi Network teman-teman. Jadi Pi Network ini makin dekat dengan breakout ya, breakout naik ya di tengah tekanan beli yang meningkat. Saya setuju ya, karena kalau kita lihat ya, ini Pi Network ini sudah lama turunnya dan sudah mungkin hampir semingguan berada di posisi 0,6 ya, berada di posisi 0,6. Iya benar, di 0,6475 ya, sudah lumayan lama. Kemungkinan akan terjadi
apa namanya, bullish kembali ya, walaupun dalam jangka waktu pendek, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada 3 poin teman-teman ya. Ini sudah terlihat ini by technical analysis, sudah ada konsolidasi nampaknya hampir berakhir ya. Trader dari Pi Network ini atau Pi Coin ini bersiap ya untuk langkah besar berikutnya. Nanti saya akan bikin technical analysis saya, tapi saya akan compare aja dulu ya, karena di sini prediksinya bagus ya, karena kalau nggak salah titik supportnya nanti akan berada di 0,7-an ya, sekitar 0, berapa ya, 0,7 ya. Ya 0,725 ya, kira-kira seperti itu. Karena yang kita tunggu adalah Pi Network ini mendekati momen penentuannya di 0,75 ya. Semoga saja ya teman-teman ya, ini bahasa dari apa namanya, technical analysis ya, kira-kira seperti itu. Dan poin-poin di sini ya, saya akan coba compare dengan keadaan saat ini ya, di technical analysis. Nanti saya akan pakai trading view ya. Kita coba buka. Oke, di sini saya ambil time frame 1 hari ya teman-teman ya, time frame 1 hari, dan kelihatan banget ya, ini memang terjadi sideways agak lama ya, seperti ini. Nanti polanya kayaknya akan seperti ini ya teman-teman ya. Bentar, nanti polanya akan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Polanya akan jadi seperti ini ya, akan jadi seperti ini di daerah sini ya. Jadi kemungkinan masih lama ini terjadi sideways ya. Ini saya ambil time frame 1 hari ya. Coba nanti kita ambil time frame 4 jam ya teman-teman ya. Bentar. Time frame 4 jam, dan coba saya pakai golden cross ya. Siapa tahu ada ini ya, ada momentum-momentum baru yang bisa tercipta dari Pi Network teman-teman ya. Kita besarin dulu biar ini teman-teman ya, biar lebih jelas. Ini chart time frame 4 jam teman-teman ya. Kita coba ganti indikatornya ya. Saya mau langsung ambil ke crossnya teman-teman ya, biar kita bisa melihat momentum-momentum ketika terjadi kenaikan ya, kira-kira seperti ini ya. Saya bilang ini golden cross teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa golden cross di sini yang menunjukkan harganya langsung naik ya, terutama yang ini ya teman-teman ya, yang plus ini ya. Kita hitung sejak penurunan ya, karena saya mau membuat technical analysis by historical ya. Ketika terjadi golden cross di sini, dia malah turun ya. Setelah dia turun teman-teman, ini sideways banyak sekali terjadi golden cross, yaitu 3 atau 2 garis line ini ketemu ya, kira-kira seperti itu. Hitung aja dari sini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di ke-9 dia langsung terjadi kenaikan ya. Nah, karena polanya historical ya, polanya seperti ini sama ya. Kita hitung aja setelah penurunan yang terjadi juga sama kan teman-teman ya, di sini ya, daerah sini. Nah, itu terjadi di sini teman-teman ya. Terjadi di sini. Bentar, terjadi di sini ya. Jadi kita hitung 9 kali aja dari sini. Karena sekali lagi historical teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Jadi kemungkinan akan terjadi lagi 4 kali golden cross sebelum dia akan mendapat area resistennya ya, area support, sorry, bukan area resisten teman-teman ya. Karena areanya itu kita akan tunggu di sekitar 0,725 ya. Jadi kita tunggu di 0,75, itu sekitar di harga sini ya, 0,7 ya, sekitar di sini teman-teman ya. Oke, di golden cross yang ini ya, di tanggal 19 Mei 2025 ya, ada di posisi 0,72 sampai 0,73. Kalau sampai menyentuh titik ini teman-teman ya, kemungkinan ya bullish dari Pi Network ini langsung bisa terjadi ya, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi historical, orang-orang yang main atau orang-orang yang terjun di Pi Network ya, tetap orang-orang itu aja ya. Kalaupun bertambah, tetap tidak akan bisa mengalahkan jumlah holder lama ya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan kalau saya hitung dari golden crossnya 1 2 3 4 5, ada 4 kali lagi kejadian ya, kejadian golden cross ini, kemungkinan langsung terjadi kenaikan. Semoga akan polanya ya, semoga polanya akan seperti golden cross yang ini ya. Karena setelah ini ya, setelah yang plus ini teman-teman, dia langsung naik ya, kira-kira seperti itu. Semoga jadi hal yang terjadi, kira-kira seperti itu. Tapi selalu saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya, kalian kan sudah tahu ya, selalu saya ulang-ulangi, walaupun technical analysis
kemungkinan terlihat bagus ya, chartnya bagus, tapi kita tetap compare dengan 2 hal lagi ya. Yang pertama adalah sentimen Bitcoin ya. Kalau Bitcoin koreksi sebagus apapun beritanya, kemungkinan tidak akan signifikan naiknya, bahkan bisa turun ya. Kalau Bitcoin lagi naik terus beritanya bagus ya, kemungkinan bisa dibilang 90% aset itu bisa naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian punya prediction price sendiri ya, coba kalian taruhlah di komen deskripsi ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu.